Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video pembelajaran matematika hari ini akan dijelaskan tentang tips dan trik soal cerita FPB dan KPK. Kalian simak dan perhatikan baik-baik. Kalau kemarin kita sudah belajar FPB dan KPK menggunakan cara teknik sengkedan, ya kan? Nah, sekarang untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berupa apa? Nah, berupa soal cerita. Tentu ada tips dan triknya supaya kamu tahu mana yang termasuk soal FPB, mana yang termasuk soal KPK. Kalian jangan bingung. Nah, ini saya beri contoh beberapa soalnya. Nah, ini yang dapat kalian lihat ada 4 soal. Di soal tersebut tidak tertulis mana yang KPK, mana yang FPB. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jangan bingung dulu. Nanti saya kasih tips dan triknya supaya kalian dapat mengetahui mana yang FPB dan mana yang KPK. Nah, terdapat kata kunci dalam menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK. Misalkan seperti ini. Nah, soal nomor 1 itu ada kata-kata bersama lagi. Soal yang kedua ada kata jumlah yang sama yang Bapak lingkari itu ya. Nah, itu adalah pembeda antara mana yang FPB dan mana yang KPK. Kalian harus memperhatikan dan membaca jelas tentang soalnya. Habis ini saya daftar kata kuncinya. Kamu catat kata kunci FPB dan kata kunci KPK. Untuk yang pertama yaitu kata kunci di soal FPB. Ya, ini penting untuk kalian catat. Kata kunci FPB. Nah, kata kunci dari FPB biasanya di soal ceritanya ada keterangan paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, atau sama rata. Nah, biasanya kata kunci FPB terdapat di soalnya itu, ya kan, ada kata-kata tersebut yang saya lingkari tadi yang di awal, ya. Itu adalah kata kunci FPB. Lalu untuk KPK juga memiliki kata kunci. Biasanya di soal tertulis setiap, sekali, bersama-sama, bersama lagi, atau bersamaan. Nah, itu adalah kata kunci untuk soal KPK. Ini penting ya, ini wajib kalian catat untuk kata kunci soal cerita FPB dan kata kunci soal cerita KPK. Habis ini saya beritahu contoh soal. Nah, ayo kita buka bukunya bareng-bareng, kerjakan bareng-bareng. Karina menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Ada kata kuncinya. Setiap, bersama, terus bersama lagi. Nah, itu berarti tandanya kunci dari KPK. Ingat, pembaginya adalah bilangan prima. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di soal ada 7 hari dan 4 hari. Maka yang kita hitung adalah itu. Kalau 1 Agustus itu bukan, yaitu mulai tanggalnya. Jadi 4 bisa dibagi berapa kira-kira? Bisa dibagi 2, ya kan? Nah, maka kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2. 7 dibagi 2, tidak bisa, alias berarti tetap turun ke bawah, berarti tetap 7, ya kan? Ketika tidak bisa dibagi, maka
duanya itu pembaginya tidak dilingkari karena keduanya tidak bisa dibagi. Dilanjutkan lagi, ada angka 2 berarti masih bisa kita bagi 2. Nah, 2 dibagi 2 1. 7 kita bagi 2 berarti tetap angka 7 karena tidak bisa, ya kan? Berarti tetap tidak kita lingkari. Karena sudah 1 tinggal 7, maka kita langsung bagi 7. Karena 7 ada di bilangan prima. Kalian harus sudah hafal ya bilangan prima. Kalau dibagi 3 juga tidak bisa, bagi 5 juga tidak bisa, maka langsung kita bagikan dengan 7. Satu, karena sudah 1 maka tetap 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, kalau sudah 1 tandanya berarti sudah selesai. Karena tadi ada kata kunci setiap sekali bersama lagi, maka kita cari KPK. Ingat, KPK diambil semua bilangan yang ada di kiri. Ya, kemarin sudah dicatat apa belum? KPK diambil semua bilangan yang ada di kiri. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 7, atau bisa kalian tulis 2 pangkat 2 kali 7. Kenapa Pak pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. 2 kali 2 4, ya kan? 4 kali 7 14. 2 1 2 8. Karena ada keterangan bersama lagi, maka tanggal awalnya tertulis tanggal 1 Agustus, terus dijumlah dengan KPK hasilnya. Kan tanggal 1 Agustus kita tambahkan dengan KPK-nya 28, berarti ketemu tanggal 29 Agustus. Misalkan lewat bulan, kalian harus sudah hafal tentang bulan ya. Nih, contoh soal kedua. Lampu A berkedip setiap 12 detik. Lampu B berkedip setiap 18 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu berkedip bersama-sama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kedua lampu tersebut berkedip bersamaan? Ada kata kunci setiap, sekali, bersamaan. Berarti mencari KPK. Kalian harus sudah dicatatkan tadi yang depan. Nah, caranya tadi ada 12 detik sama 18 detik. Nah, kita KPK dibagi 2, ya kan? Kita bagi 2 dulu karena bisa ada bilangan genap. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10 atau 0. Itu pasti bisa dibagi 2. 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9. Selanjutnya kita lingkari. Kenapa kok dilingkari? Karena keduanya bisa dibagi, ya kan? Kemarin sudah saya jelaskan. Selanjutnya 6 dan 9, karena masih ada genap. 6 kan genap, kita bagi 2 lagi ya. 6 bagi 2 3. 9 ganjil dibagi 2 maka tidak bisa. Maka hasilnya tetap 9. Saya lanjutkan lagi. Setelah itu 3 9. Karena sudah ganjil kedua-duanya, maka jangan dibagi 2. Kita coba bagi 3. Ya, karena ada 3. 3 bagi 3 berarti 1. 9 bagi 3 3, 6, 9 berarti 3. Ada 3 lagi. Oh iya, dilingkari dulu ya, karena keduanya bisa dibagi. Selanjutnya dibagi 3 lagi. 1 karena sudah 1 turun lagi ke bawah, 1 tetap ya. Lalu 3 bagi 3 berarti hasilnya 1. Karena sudah 1 berarti sudah selesai. KPK karena ada setiap sekali bersamaan, ya kan? Yang diambil berarti KPK.
Maka KPK-nya adalah semua bilangan 2 kali 2 kali 3 kali 3, ya kan? 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 3 36. Maka kedua lampu akan berkedip pada detik ke-36. Jangan lupa ya anak-anak, kalau soal cerita dikasih maka atau jadi. Ya. Selanjutnya soal ketiga. Ibu mempunyai 35 jeruk dan 40 mangga. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Ada kata kunci sama banyak. Karena ada kata kunci sama banyak, maka kita mencari FPB. FPB dari berapa, Pak? Ada 35 jeruk dan 40 mangga. Ada angka 5 belakangnya dan 0, maka kita bagi berapa? Bagi 5. Tapi karena ada bilangan genap, maka kita bagi 2 dulu. 40 kan bilangan genap. 35 turun, 40 bagi 2 menjadi 20, ya. Selanjutnya masih ada bilangan genap. 20 kan bilangan genap belakangnya 0, maka kita bagi 2 lagi. 35 bagi 2 berarti gak bisa, tetap 35. 20 bagi 2 10. 10 belakangnya 0, berarti kita bagi 2 lagi. Ya. Kita bagikan 2 lagi karena masih bilangan genap. 35 dibagi 2 tetap 35, karena ganjil tidak bisa dibagi 2. 10 ada 0 bagi 2 berarti 5. Nah, 35 sudah angka 5 dan 5, karena sudah ganjil maka tidak bisa dibagi 2. Berarti harus kita bagi 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Kalau 3 itu tidak bisa, berarti kita bagi 5 selanjutnya. Dari tadi 2 tidak dilingkari. Kenapa? Karena 35-nya tidak bisa dibagi 2. Nah, sekarang kita bagikan 5. 35 bagi 5 7, 5 bagi 5 1. Maka karena keduanya bisa dibagi, maka kita lingkari 5-nya. Ya. Selanjutnya ada 7 dan 1, berarti dibagi 7, ya kan? Karena sudah ada bilangan primanya. Bagi 7, ya kan, karena sudah ada di bilangan prima, maka langsung kita bagi 7. 7 bagi 7 1, 1 bagi 1 1 tetap. 1 bagi 7 1, ya, karena tidak bisa maka turun. Kalau sudah 1 berarti sudah hasilnya, karena ada kunci sama banyak, maka kita mencari FPB. FPB adalah diambil bilangan yang kita lingkari. Karena yang dilingkari hanya ada 5, maka FPB-nya 5. Maka kantong plastik yang dibutuhkan sebanyak 5. Ingat ya, kalau soal cerita jangan lupa kata-katanya terakhir. Maka kantong plastik atau jadi kantong plastik yang dibutuhkan gitu. Contoh soal yang terakhir. Raisa memiliki 16 manik-manik biru dan 20 manik-manik kuning. Ia ingin membuat kalung dengan campuran manik-manik warna biru dan kuning dengan jumlah yang sama. Kata kunci jumlah yang sama. Berapakah jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut? Karena ada jumlah yang sama, berarti kita mencari FPB. Ya. Bagi 2 8. 20 bagi 2 10. Ya, kita lingkari. Karena keduanya bisa dibagi, maka kita lingkari. 8 genap, 10 genap, berarti kita bagi 2 lagi, ya. 8 dibagi 2 4. 10 dibagi 2 5. 4. Maaf, dilingkari dulu. Nah, karena keduanya bisa dibagi. Selanjutnya 4. Kita bagi 2 karena masih genap. 4 bagi 2 2. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap 5.
Masih ada angka 2, berarti kita bagikan 2 lagi ya. Karena masih ada 2 genap, kita bagikan 2. 2 bagi 2 1. 5 bagi 2 5 tetap, karena tidak dilingkari, karena tidak semuanya bisa dibagi. Selanjutnya 5, berarti langsung kita bagikan dengan bilangan prima 5. 1 tetap langsung turun. Lalu 5 bagi 5 yaitu 1. Maka FPB diambil bilangan yang dilingkari, ya kan? Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2, karena yang dilingkari 2-nya ada 2 ya. 2 pangkat 2 FPB-nya berarti artinya sama juga 2 kali 2 sama dengan 4. Maka jumlah manik-manik biru dan kuning pada kalung tersebut bisa dibagi sama banyak sejumlah 4 ya. Manik-manik biru, kalau kita cari sendiri-sendiri, maka manik-manik biru tadi berapa? 16 kan? 16 kita bagikan dengan FPB-nya ya. 16 dibagi 4. Sekarang manik-manik kuning ya, manik-manik warna kuning tadi ada 20. 20 juga dibagi 4 karena FPB-nya ketemu 4 ya. Maka hasilnya 5. Nah, jadi nanti di setiap kantong terdapat campuran 4 manik-manik biru dan 5 manik-manik kuning. Ya. Ini harus kalian perhatikan soalnya. Mencari FPB tapi dengan warna yang berbeda-beda sendiri-sendiri. Biasanya terjadi pada buah apel dan buah jeruk. Buah apelnya dapat berapa, buah jeruknya dapat berapa, seperti itu. Nah, ya, kita akhiri materi hari ini. Nanti kalian jangan lupa mengerjakan tugas dan catatannya. Nah, kalau kalian sudah mencatat, baru kalian kerjakan tugas 4 soal ini. Kalian tulis soalnya dulu dan kerjakan beserta caranya. Ya. Waktu mengerjakan 1 hari sampai malam. Ya, kalian kerjakan yang baik dan beserta caranya. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.